Halo semua, welcome back to my channel Learning English with Mommy. Hari ini Mami akan membahas mengenai pronoun atau kata ganti dengan macam-macamnya dan juga contohnya. Yuk kita intip. Pronoun atau disebut juga kata ganti benda. Nah, benda di sini yang dimaksud adalah bisa berupa orang, bisa berupa hewan, atau benda itu sendiri. Nah, kata ganti benda itu banyak macamnya. Nah, yang pertama kita akan membahas personal pronoun, kata ganti perorangan. Nah, yang sering kita kenal adalah ini personal pronoun sebagai subjek I, you, we, they, he, she, it. Nah, dia akan berubah bentuk apabila fungsinya sebagai objek. Misalnya I, me, you, tetap you, we, us, they, them, he, him, she, her, it. Mari kita lihat contohnya. Saya membeli baju baru. I buy new dress. I personal pronoun sebagai subjek karena letaknya di depan kalimat. Yang kedua, dia pergi ke sekolah tiap hari. He goes to school every day. Nah, he personal pronoun sebagai subjek. Nah, kalau kita membuat kalimat dengan menggunakan kata ganti yang fungsinya sebagai objek. Misalnya, ibu saya membelikan saya tas yang cantik kemarin. So, we can say, my mother bought me a nice bag yesterday. Bukan my mother bought I, no. Karena sayanya di sini berfungsi sebagai objek. My mother bought me a nice bag yesterday. Contoh lain. Guru saya membawa dia ke rumah sakit beberapa menit yang lalu. The teacher brought him to hospital a few minutes ago. Nah, him di sini dia fungsinya sebagai objek, makanya bukan he lagi, tapi him. Lanjut. Kita belajar bahasa Inggris setiap minggu. We learn English every week. We di sini personal pronoun sebagai subjek. Nah, kalau sebagai objek maka menjadi misalnya Mr. Smith mengajarkan kita bahasa Inggris setiap minggu. Mr. Smith teaches us English every week. Jadi kita di sini fungsinya sebagai objek, maka di sini kita pakai us. Mr. Smith teaches us English every week. Kata ganti yang kedua adalah possessive pronoun atau kata ganti yang berarti kepemilikan. Contoh, kalian mau bilang, ini topiku. Maka kalimatnya seperti ini. This is my hat. Contoh lain. Rumahnya sangat besar. Nah, kalian mau bilang rumah seorang wanita. Rumahnya sangat besar. Maka kalimatnya adalah her house is very big. Terus kalian mau bilang lagi, uangmu ada dalam tas itu. Your money is in that bag. Contoh lain. Program kita akan dimulai minggu depan. Nah, maka kalian mesti bilang our program will be started next week. Lanjut, contoh lain. Dia menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. He finished his work on time. Nah,
kata ganti kepemilikan di sini possessive pronoun bisa kita lihat perubahannya. Misalnya untuk pronounnya saya, kalau dijadikan possessive pronoun diikuti kata benda di belakangnya, seperti di sini my head, maka my, you, your, we, our, they, their, he, his, she, her, it, its. Alright. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai possessive pronoun yang diikuti dengan kata bendanya, kali ini saya akan menjelaskan possessive pronoun yang berdiri sendiri, tidak diikuti kata bendanya. Misalnya, this hat is mine. Jadi topi ini kepunyaanku. This hat is mine. Rumah besar itu adalah kepunyaannya. The big house is hers. The money in that bag is yours. That program shown is ours. The good work that was done on time is his. Jadi, possessive pronoun yang ini berdiri sendiri atau tidak diikuti dengan kata bendanya. Seperti tadi, my hat, this is my hat. So, kalau kita ganti kalimatnya menjadi this hat is mine. Jadi untuk possessive pronoun yang berdiri sendiri tidak diikuti kata bendanya, untuk pronoun I menjadi mine, you, yours, we, ours, they, theirs, he, his, she, hers, it, its. Alright. Ada lagi pronoun yang kita sebut reflexive pronoun atau kata ganti untuk memberi penegasan pada subjek yang melakukan tindakan. Contoh, saya akan melakukan pekerjaan itu sendiri. I will do the job myself. Nah, myself di sini fungsinya memberi penegasan pada subjek I. Saya akan melakukan pekerjaan itu sendiri. I will do the job myself. Contoh lain, kita mau bilang dia mencintai dirinya sendiri. She loves herself. Contoh lain lagi, jendela itu tiba-tiba menutup sendiri. The window suddenly closed itself. Nah, itself di sini menerangkan, memberi penegasan pada subjek window, the window. Lanjut lagi. Dia memasak makanannya sendiri. He cooks the food himself. Lagi, himself itu menerangkan, memberi penegasan pada subjek he. Kalau kita rumuskan, penggunaan reflexive pronoun itu kita sesuaikan pada pronounnya, pada personal pronoun I, maka myself reflexive pronounnya. You, yourself. We, ourselves. They, themselves. He, himself. She, herself. It, itself. Alright, everyone? I'm sure you enjoyed the learning. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.